Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mubbihi ajma'in. Para pemirsa channel Amildan Official, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, kesempatan, kebaikan, dan dalam menghafalkan Al-Quran, Anda diberikan hal-hal yang menjadikan hafalan Anda mungkin hafalan Anda berkualitas. Hari ini, insya Allah, kita akan mempelajari bagaimana cara menghafal yang paling optimal. Kenapa ini penting? Karena keoptimalan dalam menghafalkan Al-Quran tentunya menentukan bagaimana kita mendapatkan hafalan yang luar biasa. Banyak orang di luar sana menghafalkan Al-Quran, tetapi ketika dia menghafalnya, dia tidak memiliki ilmu menghafal yang optimal. Akhirnya menjadikan hasil daripada hafalan tersebut tidak optimal, kurang optimal. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu dalam bagaimana cara menghafal yang paling optimal. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana sih menghafalkan Al-Quran yang optimal dalam judul How to Memorize the Quran Very Optimally. Oke. Baik. So, sekarang kita akan masuk kepada pelajaran kita, yaitu bagaimana kita mengenal. Bagaimana sih metode menghafal yang optimal? Kita akan bacakan di sini. Metode menghafal Al-Quran yang optimal adalah metode menghafal Al-Quran dalam proses menghafal Al-Quran yang sesuai dengan syariat. Jadi ketika seorang ingin mendapatkan hafalan yang optimal, hafalan yang baik, dia harus bisa menghafal dengan optimal sesuai dengan satu syariat. Bagaimana syariat mengajarkan kepada kita menghafalkan Al-Quran dengan baik dan menghasilkan hafalan yang berkualitas. Jadi metode yang optimal itu adalah sesuai dengan syariat, kemudian juga menghasilkan hafalan yang berkualitas. Bukan hanya sekedar menghafal dan dapat, tetapi bagaimana potensi pahala semakin besar. Jadi keoptimalan metode menghafalkan Al-Quran bukan hanya kita mendapatkan hafalan, tetapi apa? Tetapi juga kita mendapatkan pahala yang luar biasa karena kegiatan menghafalkan Al-Quran kita. Nah, maka daripada itu, yang pertama, kita harus punya langkah-langkah. Step by step, bagaimana kita menghafalkan Al-Quran untuk mendapatkan hafalan yang optimal, hafalan yang baik. Saya izin minum dulu ya. Bismillah. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus memilih mushaf yang terbaik. Pilihlah sesuai dengan kebiasaan. Pilihlah mushaf yang paling cocok untuk Anda menghafal Al-Quran. Biasanya Anda sering membaca dengan mushaf tersebut. Jadi ketika Anda ingin mendapatkan kegiatan menghafal yang optimal, Anda harus bisa memilih mushaf. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan bagaimana Anda sering membaca dengan mushaf tersebut dan Anda memang betul-betul cocok dengan mushaf tersebut. Yaitu disesuaikan juga dengan ukuran dan kenyamanan Anda. Pilihlah mushaf dengan ukuran yang pas. Ukuran kan mushaf ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Mana mushaf yang paling cocok untuk mata Anda? Itu Anda harus perhatikan dengan baik. Dan juga mushaf tersebut sesuai dengan standar menghafalkan Al-Quran. Jadi pilihlah satu sesuai dengan kebiasaan, kemudian disesuaikan dengan kenyamanan Anda,
dan juga jangan pernah mengubahnya. Nah, ini penting. Setelah memilih mushaf yang paling nyaman, jangan pernah mengubah sekalipun hingga Anda berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz. Jadi step yang pertama, memilih mushaf yang terbaik. Bagaimana caranya? Satu, pilihlah dengan kebiasaan Anda, kemudian sesuaikan ukuran dengan kenyamanan Anda, dan yang terakhir, jangan pernah mengubah mushaf sampai selesai 30 juz. Kemudian, Anda bisa membuat sesi dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, ini penting. Sesi dalam menghafalkan Al-Quran adalah sesi bagaimana sebelum Anda menghafal, bagaimana Anda memosisikan diri, suasana menghafal. Ada 5 yang harus Anda sesikan ketika Anda menghafalkan Al-Quran untuk mendapatkan hafalan yang luar biasa optimal. Yang pertama, Anda harus bisa menenangkan diri dari sisi psikologis Anda. Menimbulkan niat-niat yang baik dan keinginan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus ada. Jadi, di dalam pribadi kita itu ada ketenangan yang luar biasa. Pribadinya tenang, kemudian nyaman, khusyuk. Ini sesi yang pertama. Jadi, sebelum Anda menghafal tadi, Anda sudah siapkan mushaf, posisikan pribadi Anda itu tenang. Ya. Kemudian yang kedua, juga Anda harus bisa mengiringi dengan wudhu, bersih dari pencerahan dan kesucian yang sempurna. Jadi Anda wudhu dengan menjunjung tinggi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berpandangan sebaliknya. Jadi ketika Anda itu menghafalkan Al-Quran, ya, Anda berwudhu. Untuk apa? Untuk menjunjung tinggi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bismillah. Nah, jadi wudhu ini penting. Orang yang dia berwudhu itu menghafalnya bisa lebih enak karena dia mengikuti sunnah. Ingat, tadi kita menghafal Qori Optimal apa? Untuk supaya kegiatan menghafalkan kita itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang luar biasa, tentunya kita mengiringi sesi-sesi yang baik. Kita ketenangan diri kita perhatikan, kemudian juga wudhu kita perhatikan. Kemudian juga dari sisi duduknya kita perhatikan. Duduk di tempat yang membuat Anda merasa nyaman. Ya, masjid merupakan tempat yang terbaik dalam menghafalkan Al-Quran. Ataupun tempat yang lain. Carilah tempat-tempat yang bisa membuat kenyamanan kita dari sisi badan, pikiran, dan juga jiwa kita. Ya, ini penting. Karena ketika kita menghafalkan Al-Quran, bagaimana kita ingin mendapatkan hafalan yang luar biasa baik, yang luar biasa mutqin, disinilah pentingnya kita mencari kenyamanan dari segi kalbu kita, jiwa kita, badan kita, kemudian juga pikiran kita. Yang keempat, para pemirsa yang budiman, sebaiknya tempat tersebut tidak memiliki banyak gambar, ukiran, dekorasi, dan gangguan. Kenapa? Karena semakin tertutup suatu tempat dengan mempertimbangkan udara segar, semakin baik. Meskipun ada juga orang lebih fokus dalam tempat yang non tertutup. Hal tersebut menyesuaikan dengan kecocokan. Kenapa nggak boleh ada gambar, dekorasi? Maksudnya supaya fokus. Ya, Anda menghafal, bayangkan kalau Anda menghafal ada gambar depan Anda nanti fokusnya ke gambar itu gitu. Maksudnya itu gitu ya. Kemudian juga Anda mempertimbangkan juga udara yang segar yang masuk. Ada juga orang yang sering menghafalnya di luar, pinginnya di luar. Wah, saya sepertinya lebih cocok menghafalkan di luar, gak ada masalah. Yang penting Anda mendapatkan kenyamanan. Dan juga meminimalisir gangguan-gangguan yang menjadikan Anda tidak fokus. Itu penting ya. Jadi fokus itu penting ketika Anda menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah Anda menghadap kiblat, duduk dengan keadaan rindu, tentram, dan juga tenang. Ini sesi-sesi yang harus Anda perhatikan sebelum Anda menghafalkan Al-Quran untuk mendapatkan hafalan yang optimal. Yang pertama apa? Ketenangan diri, psikologis kita. Kemudian juga kita memosisikan berwudu untuk menghafalkan Al-Quran.
Kemudian yang ketiga, duduklah di tempat yang membuat Anda merasa nyaman. Kemudian yang keempat, sebaiknya tempat tersebut tidak ada gambarnya. Maksudnya meminimalisir gangguan-gangguan yang menjadikan Anda itu kurang fokus, ya. Kemudian yang kelima, Anda bisa menghadap kiblat. Ya, ini sesi-sesi yang luar biasa yang memang disampaikan oleh syariat kita, agama Islam. Kemudian barulah kita mulai dengan pemanasan. Ya, pemanasan. Nah, pemanasannya bagaimana? Ini adalah persiapan di mana Anda memulai dengan membaca halaman-halaman Al-Quran sebelum Anda mulai menghafalnya. Jadi setelah tadi Anda menyediakan mushaf, sesi-sesi sudah Anda penuhi semuanya, kemudian barulah Anda mulai pemanasan. Membaca halaman-halaman Al-Quran tersebut sebelum Anda mulai menghafalnya. Baik itu dari hafalan atau dengan melihat. Maksudnya bin nazar ataupun bil ghaib. Ya, Anda lihat. Sesi pemanasan. Oke. Bacalah dengan baik, dengarkan diri Anda sendiri tanpa tergesa-gesa ataupun menunda. Maksudnya fokus dari sisi bacaannya. Anda betul-betul dengarkan bacaan Anda sendiri. Membaca dengan fokus. Itu ya, luar biasa kalau menghafalkan Al-Quran dengan begitu. Ini merupakan komponen mendasar dalam mempersiapkan diri. Anda akan menemukan banyak guru dengan hafalan sukses yang tidak mengizinkan siswanya menghafal sebelum meminta mereka merevisi sesi membaca dan mendengarkannya. Ini penting. Kadang-kadang ketika menghafalkan Al-Quran kan ada kekeliruan, kesalahan. Nah, itu harus diperhatikan oleh seorang guru. Kenapa? Karena kalau sekali murid itu salah dalam menghafalkan Al-Quran, nanti akan lebih susah membetulkannya. Jadi kesalahan menghafal itu harus kita perhatikan. Makanya seorang guru itu wajib melihat daripada apa? Bacaannya sudah betul atau belum. Dilihat tajwidnya gimana, sudah oke atau belum. Itu harus diperhatikan dengan baik ya, sebagai seorang guru yang baik. Kemudian secara psikologis dan spiritual untuk menghafal, ya itu dipersiapkan. Ya, kemudian sementara siswa mungkin sama sekali tidak menyadari tujuan gurunya. Jadi siswa juga harus menyadari tujuan guru. Untuk apa guru itu mengkoreksi, merevisi bacaan, menenangkan dari sisi psikologis, mental, spiritual dan sebagainya. Supaya menghafal Al-Quran itu, Anda sebagai siswa itu menghafalnya optimal, menghafalnya baik. Jadi dalam proses pemanasan ini Anda harus memastikan hafalan Anda itu baik, hafalan Anda itu mungkin bagus, bacaannya itu mungkin, ya oke, nggak ada yang salah gitu. Sehingga nanti dalam proses menghafalnya lebih mudah, nggak ada yang salah, enak membacanya. Inilah gunanya sesi dalam pemanasan. Kemudian setelah itu Anda membaca dengan penuh kesadaran dan kendali. Jadi setelah Anda tadi membaca pemanasan, ibaratnya itu lagi pemanasan dulu kan. Kalau olahraga kan pemanasan dulu kan, untuk penyegaran supaya nggak kaku gitu. Nah, dalam prosesnya menghafal Quran, pemanasannya bagaimana? Ya baca-baca dulu gitu. Dikoreksi-koreksi dengan gurunya, itu pemanasannya tuh. Baru setelah itu sudah oke, jalan kita ya, membaca dengan penuh kesadaran dan kendali. Berhati-hatilah agar keindahan suara Anda tidak mengganggu Anda saat ini. Maksudnya, ingat, jangan fokus hanya kepada suara. Fokus Anda adalah bagaimana Anda menghafal dengan penuh kesadaran dan kendali. Manisnya melodi Anda menyeliputi Anda ke dalam sensasi kegembiraan. Anda buat nada-nada yang kadang-kadang nada itu malah membuat kekacauan, ataupun nada itu nanti malah membuat kita nggak fokus. Ada juga orang yang hebat memperbagus nadanya, dan itu juga manfaat. Jadi bernada ini adalah sunnah, tapi jangan sampai ketika Anda nanti melakukan hal-hal yang demikian itu malah menjadikan Anda fokus kepada nadanya tanpa memperhatikan kesadaran dan juga kefokusan Anda dalam menghafal. Nah, ini makanya penting. Menjadikan Anda mulai berpikir
bahwa Anda adalah si anu, si syekh ini. Wah, luar biasa, saya udah jadi syekh ini nih. Bacaannya sudah sesuai gitu kan. Akhirnya, dan ternyata Anda malah fokus kepada nadanya daripada proses menghafalkan Al-Qur'annya. Pembaca yang terkenal, nah misalkan syekh siapa. Anda mengasumsikan kepribadian Anda dan mulai membaca dengan penuh pertimbangan dan menyempurnakan huruf-hurufnya. Anda mengulangi dan bacanya lagi seperti sebagian orang membacanya. Mungkin semuanya berlebihan dan mengeluarkan mikrofon dan peralatan perekam. Jadi saking begitunya ya suaranya itu, wah, ini saya saking semangatnya akhirnya dia keluarkan mikrofon, keluarkan itu untuk merekam suara dia gitu. Waktu akan berlalu tanpa kamu sadari dan kamu menjadi seperti pemuda yang sangat ingin menghafalkan Al-Quran, namun setiap kali dia duduk untuk menghafal, dia membuka surah Al-Quran, mulai membacanya hingga selesai, melewati dan tidak ingat apapun gitu. Jadi saking dianya semangat, wah, nada saya ini luar biasa. Akhirnya tiba-tiba waktu udah habis tuh. Ya, tapi nggak sadarnya cuma dari suaranya aja gitu. Jadi ini penting bagaimana kita memposisikan suara kita. Oke, kita mendapatkan suara yang luar biasa baik, alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita juga memastikan suara kita itu juga seiring dengan kesadaran, seiring dengan kendali kita dalam menghafalkan Al-Quran, juga dalam prosesnya nanti Anda mendapatkan hafalan yang baik. Ya, baca dengan penuh kesadaran. Kemudian Anda juga harus buat di dalam diri Anda itu keinginan yang kuat. Fokus, ya, buka mata Anda. Nah, jadi proses menghafal yang dia mendapatkan hafalan yang baik, harus yang pertama stepnya adalah strong desire. Setelah 10 hingga 15 menit tadi pemanasan dan persiapan pribadi, Anda akan merasakan keinginan yang kuat dalam diri Anda. Jadi tadi pemanasan terus, baru setelah itu muncul kan semangat yang kuat itu. Baru setelah itu menghafal. Menghafal. Untuk menghafal, dengan itu Anda dapat memulai dengan hafalan yang baru yang ingin dihafal. Jadi setelah tadi pemanasan, persiapan pribadi luar biasa, timbullah kekuatan semangat. Disitulah Anda mulai proses menghafal. Dan dalam proses menghafal itu Anda juga harus fokus ya. Fokus dengan baik. Disinilah tahap penting dimulai. Anda benar-benar harus ya memperhatikan, fokus pada ayat-ayat tersebut. Bayangkan mata Anda adalah lensa kamera, ya, lensa kamera, dan Anda ingin memfilmkan hafalan itu gitu kan, tersebut dengan suara dan gambar. Hati-hati, jangan sampai mengguncang kamera. Maksudnya ada orang menghafal tuh nggak memposisikan matanya ini sebagai kamera. Dia menghafal jalalatan ke sana sini matanya. Ya, kemudian juga di matanya itu diguncang, maksudnya diguncang itu di beginilah. Pokoknya menjadikan proses perekaman itu yang nggak baik. Nah, inilah kesadaran yang harus gitu. Maksudnya di situ fokus itu kita betul-betul melihat ayat-ayat itu sebagai perekaman, gitu ya, dalam prosesan. Nah, makanya di sini harus dibuka matanya kalau menghafal, jangan ditutup, buka aja. Jadi ada proses membuka mata untuk proses perekaman, baru nanti ditutup untuk play daripada tulisannya itu. Bebaskan pikiran Anda dari gangguan apapun. Bacalah dengan melihat ayat pertama di bagian halaman yang hendak dihafal dengan suara yang terdengar, dengan tajwid, membaca dengan benar dan konsentrasi. Jadi pikiran-pikiran yang lain sudah jangan dulu. Fokus ya, buka mata Anda, fokus pada ayat. Perhatikan ayat yang di mana yang mau dihafal, lihat, buka matanya, baca dengan tajwid, membaca dengan konsentrasi. Nah, barulah nanti ada proses pengulangan. Lalu buka matamu untuk kedua kalinya, bacalah ayat yang sama dari halaman tersebut untuk memastikan kebenaran hafalannya. Jika Anda sudah yakin dalam menghafal dengan benar, jangan terlalu bersemangat ya. Nanti kalau terlalu bersemangat, semangatnya habis lagi. Sebaliknya, pejamkan mata Anda dalam bacaan satu kali, maksudnya pejamkan sekali-kali. Ya, bacalah lain kali. Bagaimana proses Anda menghafal, buka mushaf, tutup mushaf. Dengan ini kamu telah mengukir pikiranmu
suatu ukiran yang tidak mungkin hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Cobalah langkah-langkah dengan hati-hati, Anda pasti akan menemukan pendekatan ini yang masuk akal. Jadi bagaimana proses pengulangan Anda itu harus diperhatikan. Bagaimana kemungkinan secara ifradul ayah satu ayatnya, bagaimana memungkinkan secara rabitul ayahnya, penyambungan ayatnya. Itu ada teknik pengulangannya yang harus Anda perhatikan dengan baik. Jadi betul-betul tutup mushaf, buka mushaf, tutup mushaf, buka mushaf. Pengulangan yang baik. Nah, di sini ada juga namanya menghubungkan ayatnya, rabitul ayah namanya. Mulai menghafal selanjutnya. Sekarang mulailah proses menghubungkan ayat yang saya sebutkan dalam prinsip tadi menghafalkan Al-Quran. Jadi setelah tadi ifrad satu ayatnya sudah dapat per satu ayat, mulailah menghafal selanjutnya. Kemudian juga disambungkan. Kemungkinan secara penyambungan ayat dari ayat 1, ayat 2. Kemudian lanjut ayat ketiga, sambungkan. Ayat 1, 2, 3. Masuk ayat 4, sambungkan. Ayat 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya. Kemudian juga kita bisa menghafal dengan proses si praktis. Ya, si praktis itu setelah hafal satu ayat, jangan lupa disambungkan dengan ayat setelahnya. Dan bacalah dengan suara nyaring. Kemudian sambungkan dengan cepat tanpa henti dengan bagian setelahnya. Dengan proses menghafal si praktis tutup buka yang di metode mubasyarah yang kemarin kita pelajari itu. Ya, jadi setelah tadi disambungkan terus cepat ya. Satu ayat sambungkan, 2 sambungkan, 3 sambungkan, cepat terus prosesnya supaya optimal. Jadi tadi kita sudah memposisikan pribadi yang fokus luar biasa, sesi-sesinya kita perhatikan, kemudian juga punya strong desire, fokus dan sebagainya tadi, kemudian cepat terus begitu. Nah, itulah. Jadi kalau Anda bisa seperti itu dalam proses menghafal dari awal sampai dengan akhir, akan mendapatkan hafalan yang luar biasa baik. Kita ringkas coba. Yang pertama tadi apa yang harus kita perhatikan? Ya benar, ketenangan pribadi. Jadi kita tenang secara pribadi. Kemudian kita pemanasan. Oke, pemanasan supaya betul-betul enak semuanya. Bacalah terlebih dahulu langkah pemanasan. Kemudian yang ketiga, konsentrasi. Fokus. Mulailah meningkatkan kefokusan juga konsentrasi menghafal. Baru masuk ke pengulangan caranya. Diulang. Ya. Kemudian rabitul ayah, sambung. Kemudian yang terakhir adalah hasil. Gampang kan kalau kita mau optimal. Tapi kita harus perhatikan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan juga yang keenam. Itulah cara menghafal yang paling optimal dalam proses menghafalkan Al-Quran. Lakukan step by step yang terbaik. Hafalkan dengan step by step yang terbaik. Dan yang paling berpotensi berpahala besar menjadikan hafalan yang kuat. Proses menentukan hasil, maka yang terbaik prosesnya adalah yang terbaik hasilnya. Itulah pentingnya di pertemuan kali ini. Coba yuk, mulai dari sekarang ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita usahakan hafalan kita itu optimal, bagus dari sisi kegiatannya. Dengan begitu Anda menghasilkan hafalan yang luar biasa baik dalam aktivitas Anda menghafalkan Al-Quran. Sobat Quraners dimanapun Anda berada, kita sudah di akhir daripada pertemuan ini. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat untuk Anda ke depan dalam proses Anda menghafalkan Al-Quran. Saya Amyuldin Official. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.